Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Renaldi Trimansyah Putra, NIM 19050974065. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi GSM. Perkembangan teknologi GSM dimulai dari 1G pada tahun 1980. Kecepatan maksimal sampai 2,4 kbps. Kemudian 2G pada tahun 1990, kecepatan sampai 64 kbps. Kemudian 3G pada tahun 2003, kecepatan sampai 2 mbps. Kemudian 4G tahun 2009, kecepatan sampai 100 mbps. Dan saat ini tahun 2020, 5G, kecepatan lebih dari 1 GB per second. Perjalanan generasi. G berarti generation dan berhubungan dengan kecepatan transmisi data. 1G, Original Analog Cellular for Voice, atau AMPS, NMT, TACS. Kecepatan maksimal 14,4 kbps. 2G, Digital Narrowband Circuit Data, atau DDMA, CDMA. Kecepatan mulai 9 sampai 14,4 kbps. 3G, Digital Broadband Packet Data atau CDMA, FDO UMTS at G, kecepatan antara 500 sampai 700 kbps. Kemudian 3,5G, replacement for at G is HSPA, kecepatan 1 sampai 3 mbps and HSTPA up to 7,2 mbps. Kemudian 4G, digital broadband paket data LIP, WiFi, WiMAX, LTE, kecepatan antara 3 sampai 5 mbps. Dan yang terakhir 5G, gigabyte per second in a few years, kecepatan lebih dari 1 GB per second. Jaringan 1G atau first generation. Jaringan 1G pertama kali ditemukan di tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja sama dengan Touch dan NMT di Eropa membuat terobosan di teknologi jaringan. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa ini adalah standar baru dari teknologi jaringan, zaman di mana campur tangan manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan. Semuanya benar-benar sudah otomatis, dan dengan bentuk yang kecil tentunya. Karena ini adalah ponsel generasi pertama, mereka membuatnya sangat serius. Mereka membuat ponsel yang kuat dan handal, yang akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Pertama akan menjelaskan tentang kemampuan teknologi 1G. Ini hanya dapat bisa melayani komunikasi suara saja, tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar, tetapi masih memiliki kelemahan yaitu penggunaan teknologi analog pada generasi pertama menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas trafik yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel sedikit, dan penggunaan spektrum frekuensi yang boros karena satu penggunaan menggunakan satu buah kanal frekuensi, draw intermodulasi, atau suara tidak jernih. Jaringan 2G. Pada awal tahun 90-an, untuk pertama kalinya, muncul teknologi jaringan seluler digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknologi jaringan analog atau 1G, seperti suara lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan kapasitas yang lebih besar. GSM muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan DAMPS dan Qualcomm CDMA pertama mereka. Kedua sistem ini, GSM dan CDMA, mewakili generasi kedua atau 2G dari teknologi jaringan nirkabel dan juga kenyataan bahwa generasi pertama mulai menghilang satu dekade yang lalu, sehingga harus ada generasi yang baru. Generasi kedua memiliki fitur CSD, sehingga transfer data lebih cepat, sekitar 14,4 kilobyte per second. Anda juga dapat mengirimkan pesan taksakan, tetapi fitur CSD ini akan menghabiskan biaya yang besar, karena jika Anda ingin terhubung ke internet, Anda harus menggunakan dial-up yang dihitung per menit. Generasi kedua, selain digunakan untuk komunikasi suara, juga bisa untuk SMS, atau Short Message Service, adalah layanan dua arah untuk mengirim pesan pendek sebanyak 160 karakter, voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimal 9.600 bit per second. Kecepatan sebesar itu cukup untuk mengirim SMS, download gambar, atau ringtone MIDI. Kelebihan 2G dibanding 1G, selain layanan yang lebih baik, dari segi kapasitas juga lebih besar. Suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih,
karena berbasis digital. Maka sebelum dikirim sinyal suara analog diubah menjadi sinyal digital. Perubahan ini memungkinkan dapat diperbaikinya kerusakan sinyal suara akibat gangguan noise atau interferensi frekuensi lainnya. Perbaikan dilakukan di penerima, kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk sinyal analog. Efisiensi spektrum atau frekuensi yang menjadi meningkat, serta kemampuan optimal sistem yang ditunjukkan dengan kemampuan kompresi dan coding data digital. Tenaga yang diperlukan untuk sinyal sedikit, sehingga dapat menghemat baterai, sehingga handset dapat dipakai lebih lama, dan ukuran baterai bisa lebih kecil. Jaringan 3G. Antara tahun 2001 sampai 2003, FDROF 0 pada CDMA 2000 dan UMTS pada GSM. Pertama yang merupakan cikal bakal generasi ketiga atau 3G diperkenalkan. Tapi ini bukan berarti GPRS telah mati. Justru saat itu muncul EDGE, EANZ Data Rates for GSM Revolution. Ini diharapkan akan menjadi pengganti GPRS yang baik karena tidak perlu mengupgrade hardware secara ekstrim dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Dengan EDGE, Anda sudah dapat melaksanakan kecepatan 2 kali lebih cepat daripada GPRS, akan tetapi tetap saja masih kurang cepat dari 3G. EDGE, EANZ Data for Global Evolution. Teknologi perkembangan dari GSM rata-rata memiliki kecepatan 3 kali dari kecepatan GPRS. Kecepatan akses EDGE secara teori sekitar 384 kbps. Fasilitas yang disediakan EDGE sama seperti GPRS, email, MMS, dan browsing. UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service. Perkembangan selanjutnya dari EDGE, UMTS sering disebut generasi 3 atau 3G. Selain menyediakan fasilitas akses internet, email, MMS, dan browsing, UMTS juga menyediakan fasilitas video streaming, video conference, dan video calling. Secara teori, kecepatan akses UMTS sekitar 480 kb per second. GPRS, General Packet Radio Service, suatu teknologi yang digunakan untuk pengiriman dan penerima paket data. GPRS sering disebut dengan teknologi 2.5G. Fasilitas yang diberikan oleh GPRS, email, MMS, atau pesan gambar, browsing internet. Secara teori, GPRS memberikan kecepatan akses antara 56 kbps sampai 115 kbps. Jaringan 3.5G atau 3.5G. HSDPA, High Speed Download Packet Access, merupakan perkembangan akses data selanjutnya dari 3G. HSDPA sering disebut dengan generasi 3.5G karena HSDPA masih berjalan pada platform 3G. Secara teori, kecepatan akses data HSDPA sama seperti 480 kbps, tapi pastinya HSDPA lebih cepat lah. Kalau nggak lebih cepat, apa gunanya menciptakan HSDPA? Semakin baru teknologi pastinya semakin bagus. Setelah beberapa tahun, CDMA 2000 mengupgrade teknologi jaringan F2. Mereka menjadi F2REF-A. Teknologi ini memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dari F2REF0. Juga UMTS yang mengupgrade teknologi mereka ke HSDPA dan HSUPA. Inilah yang dinamakan 3.5G atau 3.5G. Jaringan 4G atau 4G LTE. Teknologi komunikasi generasi ketiga itu selanjutnya dikembangkan menjadi generasi keempat atau 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Pertama adalah Long Term Evolution atau LTE serta Long Term Evolution Advanced LTEA, ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh download hingga 100 Mbps (megabyte per second) dan kecepatan unggah upload hingga 50 Mbps (megabyte per second). Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Pelabelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio. Communication Sector atau I2R. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advanced (IMTA) yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 GB per second dan unggah maksimal 500 MB per second. Sedangkan LTE yang seringkali disebut 4G
oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE lah yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G. Jaringan 5G. 5G, jaringan seluler generasi kelima, atau 5 generasi nirkabel sistem, adalah nama yang digunakan dalam beberapa makalah penelitian dan proyek-proyek untuk menunjukkan fase utama berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G atau IMT Advanced efektif sejak 2011. Teknologi 5G direncanakan akan resmi dirilis pada tahun 2020. Saat ini, 5G bukan istilah resmi digunakan untuk spesifikasi tertentu, atau dokumen resmi belum diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi atau badan standarisasi seperti 3GPP, WiMAX Forum, atau I2R. Rilis standar baru di luar 4G sedang berlangsung oleh badan standarisasi, tetapi saat ini tidak dianggap sebagai generasi ponsel baru, tapi di bawah payung 4G. Generasi ponsel baru biasanya ditugaskan band frekuensi baru dan bandwidth spektral yang lebih luas, berfrekuensi saluran 1G hingga 30 kHz, 2G sampai 200 kHz, 3G hingga 5 MHz, dan 4G hingga 40 MHz. Tetapi skeptis berpendapat bahwa ada sedikit ruang untuk band frekuensi baru atau bandwidth saluran yang lebih besar dari sudut pandang pengguna. Generasi ponsel sebelumnya telah tersirat peningkatan substansial dalam bitrate puncak, atau yaitu lapisan fisik bitrate bersih untuk jarak pendek komunikasi. Namun tidak ada sumber menunjukkan 5G puncak download dan upload tingkat lebih dari 1 GB per second akan ditawarkan. Menurut definisi itu, sistem 4G jika 5G muncul dan mencemarkan ini prognosis. Perbedaan utama dari sudut pandang pengguna antara 4G dan 5G teknik harus menjadi sesuatu yang lain. Dari throughput maksimum yang meningkat, misalnya baterai rendah konsumsi, probabilitas outtake lebih rendah, cakupan yang lebih baik, harga agak tinggi dalam porsi yang lebih besar, dari luas cakupan lebih murah atau tidak ada biaya, lalu lintas karena biaya penyebaran infrastruktur yang rendah, atau kapasitas agregat lebih tinggi bagi pengguna banyak simultan, atau yaitu sistem yang lebih tinggi tingkat efisien spektral. Transformasi 5G pertama dari 2G pada tahun 1991 yang kecepatannya maksimal 0,1 Mbps dan hanya bisa digunakan SMS. Kemudian 3G pada tahun 1998 yang kecepatannya 0,1 sampai 8 Mbps dan bisa digunakan untuk SMS dan berinternet. Kemudian 4G pada tahun 2008 yang kecepatannya maksimal 15 MB per second. Bisa digunakan untuk SMS, internet, dan video. Kemudian yang terakhir 5G pada tahun 2020. Kecepatannya antara 1 sampai 10 GB per second. Bisa digunakan untuk melihat video HD, 3G, dan ultra video, SMS, internet, dan IoT atau Internet of Things. Kenapa dibutuhkan 5G? Pertama, 5G memiliki kecepatan data yang sangat tinggi, kapasitas yang sangat tinggi, dan biaya per byte yang rendah. Kedua, 5G mendukung interaktif multimedia, suara, video, internet, dan layanan broadband yang lainnya. 3, lebih efektif dan lebih menarik. 4, memiliki bidireksional dan statistik lalu lintas yang akurat. 6, teknologi 5G menawarkan akses secara global dan layanan portable. 7, teknologi 5G menawarkan layanan berkualitas tinggi. 8, teknologi 5G menyediakan kapasitas broadcasting yang besar up to GB yang mendukung hampir 65.000 koneksi dalam satu waktu. Teknologi 5G menjadi teknologi yang baru akan memberikan semua aplikasi yang diinginkan dengan hanya menggunakan satu perangkat universal dan interkoneksi dengan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada. Jaringan seluler 5G akan berfokus pada pengembangan pada terminal pelanggan, di mana terminal pelanggan akan memiliki akses ke teknologi seluler yang berbeda-beda pada waktu yang sama dan akan mengkonsolidasikan berbagai macam cara dari berbagai macam teknologi. Selain itu, terminal akan membuat pilihan antara penyedia jaringan seluler yang berbeda untuk layanan yang diberikan. Sekian, terima kasih.